Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas bank keliling ditemukan tewas di depan sebuah sekolah di Majalengka. Diduga korban tewas karena dibunuh. Sepasang suami istri di Tasikmalaya nekat mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali. Menderita gangguan jiwa, seorang gadis penyandang tunawicara di Ciamis terpaksa dikurung di dalam kamar. Mayat seorang pria ditemukan tergeletak di depan sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Cigasong, Majalengka, Minggu pagi. Diduga kuat mayat ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka sayatan senjata tajam pada sekujur tubuh korban. Warga Kelurahan Simprem di Kecamatan Cigasong, Majalengka tidak menduga kasus dugaan pembunuhan terjadi di wilayah mereka. Warga menemukan jasad pria di depan sekolah dasar negeri Simprem 2 Minggu pagi. Polisi menemukan jenazah masih berlumuran darah pada bagian wajah sehingga diduga baru saja dihabisi pelaku. Korban juga masih mengenakan helm. Fakta lain, polisi menemukan botol plastik air mineral berbau alkohol. Korban teridentifikasi bernama Francisco, berusia 30 tahun asal Kecamatan Kadipaten Majalengka. Sehari-hari korban berprofesi sebagai petugas bank keliling. Selain dari identitas, korban juga dikenali pihak keluarga yang mendatangi lokasi. Polisi menduga kuat Francisco tewas karena dibunuh lantaran ada luka sayatan senjata tajam pada bagian wajah dan tangan. Pemeriksaan sementara memang ditemukan luka sayatan di bagian tangan dan di bagian wajah. Untuk penyebabnya lagi kita dalami, untuk pelakunya juga lagi kita dalami. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita dapat mengungkap pelaku. Kaitan dengan korban sendiri itu memang dari mana atau sudah diketahui identitas? Kalau identitas sudah diketahui, inisial FN, warga Kadipaten, pihak keluarga juga sudah mengetahui. Pekerjaannya apa? Sementara informasi peminjaman uang. Belum diketahui motifnya? Motifnya belum tahu, ini lagi kita dalami. Namun untuk memastikan penyebab korban tewas, jenazah dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka untuk diautopsi. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Istri yang menjadi dalang utama pembunuhan suaminya di Karawang menolak proses otopsi atas jasad suaminya. Sang istri, adik, dan pembunuh bayaran telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Luka-lukanya ini itu harus diotopsi. Nggak mau, Pak, itu harus ini lagi kan. Penolakan autopsi atas jasad Arif Sriono disampaikan istri korban Osi Klaranita di depan penyidik kepolisian Resor Karawang hari Sabtu. Dari video amatir, Osi bahkan menangis saat diberitahu polisi bila jasad suaminya akan diautopsi sebagai bagian dari proses penyidikan kasus. Padahal Osi sebenarnya dalang utama pembunuhan suaminya. Ia menyewa pembunuh bayaran sebesar 1,5 juta rupiah untuk menghabisi korban. Pembunuhan dibantu oleh adik ipar korban. Ketiganya telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Modus para pelaku seolah-olah korban tewas karena dibegal. Jasad korban ditemukan tergeletak di jembatan Misran di Kecamatan Kelari, Karawang 9 Januari lalu. Pelaku memancing korban untuk menjemput di lokasi dengan dalih motor mogok. Belakangan terungkap, korban tewas karena dibegal ternyata hanya akal-akalan sang istri untuk menutupi kasus pembunuhan yang sebenarnya. Kasus dipicu karena masalah rumah tangga. Pelaku dijerat dengan pasal 340, 365 ayat 3 dan 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama minimal 20 tahun atau seumur hidup. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Sepasang suami istri di Tasikmalaya nekat mencuri sepeda motor. Setelah diselidiki, pasutri tersebut sudah mencuri sepeda motor sebanyak 4 kali. Belum lama menikah, Jerry dan Opi, pasangan suami istri asal Cikalong, Tasikmalaya bulan madu di balik jeruji besi. Mereka ditangkap karena mencuri sepeda motor di sebuah pesantren di wilayah Culamega. Saat menjalankan tindak kejahatannya, kedua tersangka berbagi tugas.
Sang istri bertugas mengawasi keadaan sedang sang suami mencuri sepeda motor. Setelah polisi olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi, pasutri ini berhasil ditangkap. Polisi juga menyita sepeda motor hasil curian di rumah tersangka. Sang suami ternyata merupakan residivis kasus yang sama. Residivis kaitannya dengan kasus curang, makanya si pelaku akhirnya melakukan kembali tindak pidana tersebut. Kalau untuk suami istri yang dilakukan bersama-sama sudah 4 kali, namun kalau sebelumnya pada saat si pelaku atau suaminya si J ini melakukan, yang sampai akhirnya dia mendapatkan keputusan yang tetap adalah sendirian. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.